Ibu. 8 jam berlalu seusainya tragedi pembunuhan. Kondisi rumah Sudarsono tampak sepi dan suram. Aroma busuk kian menusuk. Bau amis darah mengundang muntah. Bau amis. Bau apa ini ya? Sebuah situasi tragis yang menanti. Kepulangan Sudarsono membongkar tragedi. Ada botol apa? Punya siapa ini? Apa ada tamu? Coba saya panggil ibu ya. Bu! Ibu! Bu! Ibu di mana, Bu? Bu! Nggak ada yang nyamuk. Coba saya lihat. Siapa yang melakukan ini? Biadab, kejam sekali. Bu, bangun, Bu. Jangan tinggalkan Bapak, Bu. Bu. Kejam sekali. Maka gemparlah. Gegar melanda warga lorong bersama. Manakala Rahmat sudah minggat keluar kota, meninggalkan Hermin tak bernyawa dengan segudang penuh tanda tanya. Tolong! Tolong! Rampok, tolong! Tolong! Sementara peristiwa kematian tak wajar dilaporkan, posisi Rahmat dalam pelarian. Ia sudah unggul beberapa langkah jauh di depan, bahkan sebelum polisi memulai penyelidikan. Hampir 2 pekan, ia kerap berpindah-pindah tempat persembunyian demi mengecoh pihak kepolisian. Pertama, ia singgah di kota Palembang, lalu di Solo ke rumah istrinya sekarang, hingga berakhir di Lampung, Tanjung Karang. Akankah polisi mampu mengejar ketinggalan, menangkap Rahmat, menjebloskannya ke dalam tahanan? Jangan beranjak kemana-mana, Raja Pati akan kembali usai jeda. Ini Pak, istri saya Pak, terjadi pembunuhan Pak. Satuan Reserse Kriminal Polres Ogan Komering Ulu langsung terjun menyisir lokasi, menemukan sejumlah petunjuk serta barang bukti, termasuk 3 lembar kertas fotokopi berisi 3 nama yang sengaja ditinggalkan pelaku untuk polisi. Polisi pun menyadari betapa si pelaku Raja Pati menyusun rencananya cukup rapi. Kami tahu Bapak masih terpukul, tapi kami sangat membutuhkan keterangan dari Anda. Iya Pak, apa yang bisa saya bantu Pak? Tenang, Pak. Kami mau bertanya, apakah Bapak punya musuh? Musuh? Atau dalam sebulan terakhir ini, apakah Bapak bertengkar atau punya masalah dengan seseorang? Musuh? Saya tidak punya musuh Pak. Istri saya juga tidak punya musuh. Kami sekeluarga dalam keadaan baik-baik saja, tidak punya masalah Pak. Tapi, iya, anu Pak, ada teman saya mendesak saya soal uang pensiun Pak. 2 kali dia datang ke tempat saya Pak. Tapi saya tidak bisa bantu. Apa dia pelakunya? Apa dia yang melakukan semua ini Pak? Tenang, Pak. Kalau boleh tahu, siapa namanya dan di mana rumahnya? Namanya Rahmat Sumaidi Pak. Biasa dipanggil Medi. Setahu saya rumahnya di Sekarjaya. Perumahan Villa Dago Permai. Ya, Villa Dago Permai Pak. Baik, Pak. Semua informasi dari Bapak akan kami catat. Iya Pak, tolong Pak ya, tangkap pelakunya Pak, secepatnya Pak. Baik, Pak. Maaf, Pak Darson. Iya Pak. Apakah itu bekas Bapak? Oh, bukan Pak. Itu bukan punya saya Pak. Awalnya saya tiba di sini, puntung rokok itu sudah ada. Saya berpikir tadinya kedatangan tamu Pak.
Pak Budi. Siap Dan. Siap meninggal. Kamu lihat puntung rokok dan gelas air mineralnya. Segera amankan dan kita bawa ke laboratorium. Siap Dan. Tak ada kejahatan yang sempurna dan Rahmat melupakan soal gelas air mineral dan sisa puntung rokoknya. Sebab air liur Rahmat yang tersisa pada keduanya bisa membantu polisi mengenali DNA identitas Rahmat secara genetika. Pak polisi, tolong tangkap pelakunya Pak, secepatnya Pak. Tenang aja. Tolong Pak. Bapak yang tenang. Kami akan segera menindaklanjuti, Pak. Kalau perlu hukum mati dia Pak. Kalau begitu kami permisi dulu, Pak. Iya Pak. Mari, Pak. Oke. Borgol! Siap, Dan! Diam! Borgol ya? Saudara Rahmat, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap saudara Hermin. Bawa dia! Siap, Dan! Masuk! Sepintar-pintarnya Rahmat bersembunyi, akhirnya di Tanjung Karang Bandar Lampung ia diringkus polisi. Terhitung Rahmat buron selama 11 hari. Dalam proses interogasi polisi, Rahmat mendudukan masalah berawal dari sakit hati. Lantaran Sudarsono membantu setengah hati perihal uang pensiunnya yang didesakkan berkali-kali. Rahmat pun mengakui perbuatannya dan bersedia untuk bekerja sama membeberkan peristiwa selengkap-lengkapnya. Nah, inilah awal daripada yang menuntun para booster kami di lapangan untuk melakukan penyelidikan. Dengan ditemukannya potongan-potongan inilah kita mencari tahu bahwasannya buku ini ternyata buku ini di Oku tuh yang punya hanya 5 orang. Nah, mungkin barangkali tersangka ini adalah tujuannya untuk mengalihkan memanipulasi ya, mengarahkan bahwa nantinya yang dicurigai adalah yang ada dalam 3 orang yang ada dalam sobekan ini. Satu lagi celah yang tidak dipikirkan Rahmat sebelumnya. Polisi ternyata bisa melacak asal-usul ketiga nama yang bersumber dari sebuah album kenangan kursus pramuka. Bahwa Ermalayati, mendiang istri Rahmat, adalah satu dari hanya 5 orang sekabupaten yang memiliki. Dari situ, sigi polisi justru tajam mengarah kepada Rahmat Sumaidi. Anggaplah itu adalah suami korban karena memberikan penghidupan, yaitu memasukkan Bapak menjadi pegawai di Mitra Ogan. Kenapa Bapak tega sekali untuk melakukan itu, Pak? Ya pada saat itu kan istilahnya naik pitam, akhirnya timbul dendam. Tapi setelah itu menyesali karena mereka itu dua suami istri itu keluarga itu baik-baik semua. Baik, keluarga itu baik dengan Bapak? Iya baik semua dengan siapa saja. Kenapa dendam, Pak? Kalau hanya sekedar tidak di Kesalahan itu di situ. Menyesal, Pak ya?